Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafila Hasya dari kelas KP23B Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan membacakan tentang kewirausahaan Islam, yaitu tentang analisis pasar, segmentasi, dan strategi pemasaran. Yang pertama ada pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berupa pasar digital atau online. Pasar memiliki peran penting dalam perekonomian seperti sebagai sarana distribusi barang, pembentukan barang, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu ada jenis-jenis pasar. Jenis pasar dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada pasar tradisional dan pasar modern. Lalu ada waktunya, harian, mingguan, ataupun tahunan. Lalu ada jenis barangnya, yaitu ada pasar konsumsi dan produksi. Dan terakhir ada luas wilayah, ada lokal, nasional, dan internasional. Lalu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang berbeda. Tujuannya agar pemasaran lebih tepat sasaran dan efektif. Lalu ada jenis segmentasi pasar. Ada demografis, yaitu usia, jenis kelamin, lalu pendapatan. Lalu ada geografis, yaitu wilayah tempat tinggal. Lalu ada psikografis, ada gaya hidup atau minat. Lalu yang terakhir ada perilaku, kebiasaan membeli atau loyalitas. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar adalah kelompok konsumen yang dipilih sebagai sarana utama atau pemasaran produk. Dengan menentukan target pasar, perusahaan dapat lebih fokus dalam menyusun strategi pemasaran. Lalu ada strategi pasar dan contoh strategi pasar. Yang pertama ada strategi pasar. Strategi pasar sendiri adalah rencana yang dilakukan untuk menarik dan mempertahankan konsumen serta memenangkan persaingan. Strategi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik target pasar. Lalu ada contoh strategi pasar. Yang pertama ada menentukan harga yang sesuai. Lalu yang kedua melakukan promosi melalui media sosial. Lalu yang ketiga meningkatkan kualitas produk. Yang keempat memberikan pelayanan terbaik, dan kelima memilih lokasi penjualan yang strategis. Lalu kesimpulannya adalah pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Agar produk dapat diterima dengan baik, diperlukan segmentasi pasar untuk memahami karakteristik konsumen. Setelah itu, perusahaan menentukan target pasar dan menyusun strategi pasar yang tepat. Dengan strategi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan konsumen, serta mampu bersaing di pasar.